Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial CSS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai display. Nah, untuk memulainya kita akan buka lagi terminalnya. Kita akan buka terminal. Kita akan masuk ke direktori C. Ini saya memiliki CSS tutorial. Oke. Dan kita akan membuat direktori baru display. Oke. Masalah hadir ya. Hadir display. Oke, kita masuk ke display, kemudian kita akan buka Visual Studio Code-nya, code spasi dot enter. Oke, ini tampilannya seperti ini. Oke, kita membuka pertama kali itu. Nah, akan saya close lagi. Saya akan buat satu file di sini index.html. Oke, kita akan buat basic 5 seperti ini. Nah, kemudian di sini akan kita tambahkan main, dan saya akan buat lagi satu style CSS. Nah, ini untuk stylenya. Nah, untuk stylenya saya akan menggunakan Google Font. Nah, ini ya. Nah, cara untuk mengambilnya silahkan cek di video sebelumnya. Kita sudah jelaskan ya bagaimana cara kita masukkan Google Font ke CSS kita. Oke, ini akan kita save dan ini akan kita ambil ke sini, panggil ya. Link kita ambil CSS style.css. Oke. Yang sebagai acuan saya menggunakan Mozilla dokumentasinya ini ya. Jadi untuk display ada kategori yang tipe elemennya itu inline dan ada yang tipenya itu block. Nah, block level ada inline level. Nah, contoh yang menggunakan inline itu artinya ketika kita definisikan komponen itu, elemen itu akan ke kanan, bukan ke bawah ya. Jadi kalau blok itu akan selalu ke bawah dan ketika inline itu akan ke kanan. Kita akan contohkan ya. Di sini contohnya untuk blok ada div, kemudian ada paragraf, itu termasuknya blok. Oke, kita akan coba tambahkan ke sini. Jadi teman-teman bisa ambil materinya itu di kolom deskripsi ya. Kita sudah tambahkan main. Kita akan coba tambahkan di sini paragraf. Nah, ini juga tipenya blok. Ini adalah contoh paragraf ya. Paragraf. Oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi P, ini juga sama. Nah, ini akan saya tambahkan lorem ipsum. Oke. Ini akan kita wrap seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan satu untuk pen. Kita akan tambahkan span. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam span-nya. Ini akan saya Ctrl X dan saya akan masukkan ke dalam span sini. Nah, span-nya akan saya kasih kelas coba ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan menuju ke CSS-nya. Sidebar-nya saya tutup dulu ya. Ctrl B untuk menutup sidebar-nya. Oke, ini file CSS-nya sudah, ini juga sudah. Sekarang kita coba tampilkan ke live. Nah, kita bisa lihat, nah, tipe ini yang paragraf adalah inline. Kalau misalkan kita buat samping-sampingan dengan coding kita,
Nah, stylenya kita akan coba tambahkan di sini style ya. Oke. Nah, paragrafnya akan kita coba styling. Background color. Background colornya misalkan saya mau kasih aqua. Kita save, lihat. Ini ada warna aqua sampai penuh ke kanan. Itu artinya ini tipenya adalah block ya. Nah, ini contohnya nih block. Ini ada div, ada nav, table, kemudian nah ini untuk tipe yang inline. Block levelnya yang block level. Nah, ini untuk yang inline. Nah, tadi kita menambahkan satu span ya. Lihat di sini span. Nah, ini ada span ya. Ini span juga termasuknya inline. Jadi ketika kita tambahkan span, dia berada di inline-nya. Nah, coba lihat, balik lagi ke sini. Nah, ini kita lihat, ini tipenya block. Nah, kalau misalkan kita tambahkan di sini untuk opposite-nya. Untuk coba. Jadi kelasnya coba ya. Nah, yang coba, ini kita tambahkan background color-nya. Nah, kita coba kasih 3. Kita save. Nah, perhatikan dia berada di inline, artinya sejajar lurus dengan tulisannya. Karena disebut dengan inline. Nah, itu secara default komponen itu ada yang bertipe tadi ya, block, ada yang tipe inline. Nah, sebenarnya kita bisa merubah default itu dengan CSS. Sebelum kita ubah, kita coba nih ya. Dengan inline ini, kalau misalkan kita coba ganti margin top. Margin topnya misalkan saya kasih 100 px. Kita save, lihat dia tidak berpengaruh apa-apa karena dia tipenya adalah inline. Kemudian misalkan height. Nah, ini saya kasih 100 px juga. Kita save, ini juga tidak berpengaruh. Nah, yang berpengaruh itu hanya padding. Padding misalkan kita kasih 2 rem. Kita save, lihat dia berpengaruh untuk padding, tapi untuk yang lain ini tidak berpengaruh. Nah, bagaimana supaya dia berpengaruh? Maka kita harus ubah yang tadinya itu tipenya dia inline, terus kita ubah menjadi block. Ini kita tambahkan di sini display block misalnya. Kita save, lihat karena secara karakter yang blok itu akan turun ke bawah. Sama ini paragraf. Nah, tipenya adalah blok, dia selalu turun ke bawah. Nah, ketika kita definisikan blok, dia turun ke bawah dan fungsi height dan margin topnya ini berfungsi. Ini ada jarak ya dari atas ke bawahnya nih. Ini margin topnya berjalan. Ini height-nya juga berjalan. Nah, kalau misalkan kita kasih inline, nah defaultnya inline ya, komponen ini, nah dia kembali seperti tadi. Nah, untuk supaya tetap di dalam jalur inline dan kita bisa mengatur marginnya, maka kita bisa tambahkan inline block. Nah, seperti ini. Jadi karakter inline-nya kita dapat dan karakter untuk bloknya juga dapat. Maka inline block bisa kita kombinasikan. Ini ya.
Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya di sini. Kita bisa coba tipe-tipe display ini ada banyak. Tapi nanti lebih detailnya akan kita bahas di untuk layouting ya. Layouting kita akan menggunakan itu. Nah, untuk di materi kali ini lebih menekankan teman-teman mengetahui komponen yang dua ini tadi ya. Komponen yang dua ini ada yang tipenya itu block, ada yang tipenya inline secara default. Nah, secara block dan secara inline secara default ini bisa kita ubah dengan cara seperti ini. Kita display definisikan line ataupun block. Kalau misalkan kita ingin keduanya ini berfungsi, dia secara inline dan fungsi-fungsi bloknya bisa berjalan. Maka kita definisikan inline block ya. Oke, sebenarnya ini ada banyak tipenya ya. Ini ada misalkan display. Ini ada block, ada flex box, ada grid, ada inline, kan tuh. Ada table, ada banyak sekali. Tapi kita akan fokus ke basicnya dulu ya. Jadi secara basic ada dua, yang tipenya itu ke kanan, sejajar, dan ke bawah. Jadi ada tipenya inline dan block. Secara basic itu ya. Oke. Dan misalkan inline juga ini tipe-tipenya juga ada banyak ya. Inline. Nah, play inline. Nah, inline ini ada inline block, inline flex box, table. Nah, ini secara fungsi dengan block tadi ya ada kegunaan inline-nya akan ada dan ada fungsi blocknya juga ada. Berarti ini juga sama. Ada kegunaan inline-nya dan ada fungsi untuk text box-nya. Jadi ini lebih detailnya kita bahas di layouting nanti ya. Oke. Saya kasih tambahan sedikit untuk display ya. Kita untuk display kita bisa menghilangkan tampilan. Nah, kita bisa tambahkan di sini display. Kan displaynya block. Kita bisa ganti display block ini. Ini kita bisa ganti dengan none. Kalau kita definisikan none, maka yang tadi akan menghilang. Lalu apa bedanya dengan visibility hidden? Nah, bedanya kalau misalkan kita mendefinisikan visibility hidden itu masih ada space-nya. Ini kan nggak ada space-nya tuh. Misalkan nih, visibility kita bikin hidden. Kita save. Nah, perhatikan di sini ada space untuk ruang yang tadi kita hidden. Ini bedanya itu antara none dengan hidden. Kalau none itu space-nya dihilangkan juga. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya. Ini kita masih basicnya, teman-teman lebih menekankan ke antara block dan inline. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.